Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal ujian sekolah atau ujian kelulusan kelas 6 untuk tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sebagai persiapan kalian semuanya dalam menghadapi ujian sekolah atau ujian kelulusan tahun ini. Dan tentunya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta juga bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai ke soal yang pertama. Ya, kita besarkan terlebih dahulu biar lebih mudah kita membacanya. Oke, soal nomor 1. Perhatikan jenis-jenis simbiosis berikut ini. 1. Hubungan kupu-kupu dengan bunga mawar. 2. Hubungan bunga anggrek dengan pohon mangga. 3. Hubungan tumbuhan paku dengan yang ditumpanginya. 4. Hubungan antara tali putri dengan tumbuhan inangnya. Pertanyaannya, hubungan simbiosis komensalisme ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Anak-anak semuanya, mari kita bahas soal seperti ini ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah simbiosis komensalisme. Ya, yang dinamakan dengan simbiosis komensalisme adalah hubungan yang satu untung, yang satu tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, mari kita lihat di sini hubungan kupu-kupu dengan bunga mawar. Kupu-kupu ini beruntung karena mendapatkan madu atau nektar. Kemudian bunga mawar juga beruntung. Karena apa? Karena bunga mawar mendapatkan membantu yang kupu-kupu ini membantu bunga mawar untuk melakukan penyerbukan. Nah, ini untung. Kemudian hubungan nomor 2 ya, hubungan bunga anggrek dengan pohon mangga. Bunga anggrek beruntung. Karena apa? Karena mendapatkan tempat untuk hidup. Sedangkan pohon mangga tidak untung juga tidak rugi. Nah, ini kayaknya ya. Nah, ini karena nutrisi pohon mangga tidak diserap oleh bunga anggrek. Bunga anggrek hanya butuh tempat hidup saja di pohon mangga. Jadi bunga anggrek dan pohon mangga ini, bunga anggreknya untung, pohon mangga tidak untung juga tidak dirugikan. Baik, berikutnya hubungan tumbuhan paku dengan yang ditumpanginya. Ya, ini sama seperti bunga anggrek ya, bahwa tumbuhan paku ini untung karena mendapatkan tempat hidup. Ya, sedangkan tumbuhan yang ditumpanginya ini tidak untung juga tidak rugi. Karena apa? Nutrisi yang ditumpanginya ini tidak diambil oleh tumbuhan paku. Nah, jelas sekali. Sedangkan untuk nomor 4, hubungan antara tali putri dengan tumbuhan inangnya. Lah, ini tali putri untung dan tumbuhan inangnya rugi. Karena apa? Tali putri memakan nutrisi dari tumbuhan inangnya atau tumbuhan yang ditempatinya. Jadi kita kembali ke simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini hubungan yang satu untung, yang satu tidak rugi juga tidak untung. Jadi nomor 2 dan nomor 3, sehingga jawabannya jelas, yaitu C. Ya. Berikut soal nomor 2 anak-anak semuanya. Tumbuhan teratai hidup di air. Walaupun hidup di air, masih dapat mempertahankan dirinya karena teratai memiliki ciri khusus dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Cara adaptasi tumbuhan tersebut adalah A. Batang berduri, B. Batang berongga, C. Akar yang pendek, D. Daun yang lebar dan tipis. Ya, anak-anak semuanya, kita lihat di sini kata kuncinya adalah tumbuhan teratai itu memiliki ciri khusus yang hidup di dalam air, dalam beradaptasi.
Nah, kita lihat bahwa tumbuhan teratai itu daunnya lebar dan tipis. Karena apa? Untuk memperluas penguapan, untuk memperbanyak penguapan. Karena apa? Hidupnya di dalam air itu. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita hapus dulu, kita scroll ke atas anak-anak semuanya untuk ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 3 dan soal nomor 4. Ya, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan harus segera dihentikan karena mengakibatkan A. Kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut, B. Penurunan kadar oksigen dalam laut, C. Peningkatan keanekaragaman ikan, D. Peningkatan pendapatan nelayan. Ya anak-anak semuanya, sangat jelas sekali bahwa ketika kita menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ini akan merugikan. Karena apa? Akan merusak terumbu karang dan ekosistem laut, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya soal nomor 4 anak-anak semuanya. Perhatikan gambar berikut, maksudnya perhatikan nama-nama dari hewan berikut ya. 1 tupai, 2 kaki seribu, 3 bunglon, 4 musang. Hewan yang memiliki bentuk adaptasi yang sama dengan berpura-pura mati ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D3 dan 4. Ya anak-anak semuanya, kita lihat bahwa di sini yang beradaptasi dengan berpura-pura mati adalah tupai ya, dan musang. Ini hampir sama ya, sehingga jawabannya adalah 1 dan 4. Jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Nah, ini kalian ingat-ingat ya, barangkali keluar di soal ujian kalian bahwa hewan yang beradaptasi dengan berpura-pura mati adalah tupai dan musang. Baik, berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas anak-anak semuanya. Soal untuk nomor 5 dulu, nomor 5 ya. Oke, soal nomor 5. Tujuan pohon jati menggugurkan daunnya adalah A. Agar batang memiliki rongga udara, B. Mempunyai akar yang panjang, C. Mengurangi penguapan, D. Tumbuh daun berlapis lilin. Ya anak-anak semuanya, pohon jati ini kalau musim kemarau itu menggugurkan daunnya anak-anak. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan. Karena apa? Karena ketika musim kemarau kan air sedikit, tidak ada hujan, sehingga pohon jati ini mengurangi penguapan dengan menggugurkan daunnya. Baik, kita hapus dulu, kita scroll ke atas untuk soal selanjutnya anak-anak. Oke, soal nomor 6. Pada ekosistem sawah terdapat sekumpulan padi, seekor ular, 15 belalang, 10 burung, dan seekor bekicot. Organisme yang termasuk populasi adalah A. Padi dan ular, B. Belalang dan bekicot, C. Burung dan belalang, D. Ular dan burung. Ya, anak-anak semuanya, yang kata kuncinya di sini adalah termasuk populasi, organisme yang termasuk populasi. Yang dimaksud dengan populasi itu sekumpulan hewan yang sejenis anak-anak ya. Misalkan 5 ekor cacing lah, berarti sejenis cacing ada 5 itu. Sekumpulan lah. Kita lihat di sini yang sejenis, kita lihat di sini sekumpulan padi. Nah, berarti padi ini jawabannya ya. Kemudian seekor ular, karena ini satu berarti bukan populasi tapi individu anak-anak, berarti ini bukan. Kemudian 15 belalang lah, ini termasuk populasi anak-anak ya, karena sekumpulan hewan yang sejenis. Belalang berarti ini belalang. Lah, kemudian 10 burung sama juga, ini 10 burung. Berarti sekumpulan burung, mana burung? Nah, ini burung, ini juga burung. Kemudian seekor bekicot. Lah, ini 1. Nah, anak semuanya kita lihat di sini yang populasi lah, ini belalang juga ya. Belalang tadi merupakan populasi karena apa? Karena ada 15 ya. Berarti yang ini bukan. Bekicot bukan karena 1 ekor.
ular juga bukan. Yang kedua-duanya berarti yang C. Karena apa? Sekumpulan burung dan sekumpulan belalang. Burungnya tadi ada 10, kemudian belalangnya ada 15 ya. Baik, berikut soal nomor 7 anak-anak semuanya. Dalam sebuah ekosistem sawah terdapat 1 tikus, 2 padi, 3 elang, 4 ular. Urutan rantai makanan yang dapat terjadi adalah, ya anak-anak semuanya, kata kuncinya untuk rantai makanan itu berarti kita siapkan dulu yang pertama kali dimakan adalah padi, berarti yang nomor 2 dulu ya. Berarti ini benar. Berikutnya padi itu dimakan oleh tikus, berarti 2, 1 ya. Selanjutnya tikus dimakan oleh 4 ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Nah, jadi nomor 3 terakhir. Berarti jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Bisa difahami ya? Oke, kalau sudah difahami, berikutnya Pak Guru hapus, kita scroll ke atas. Ya. Soal nomor 8 dan nomor 9. Ya, anak-anak semuanya, perhatikan gambar berikut. Usaha yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran sampah plastik tersebut adalah A. Dibuang pada aliran sungai yang mengalir, B. Mengubur sampah plastik di dalam tanah, C. Membakar sampah plastik, D. Mendaur ulang sampah plastik. Ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini ada sampah yang berserakan yang berada di sungai ini ya. Ini sangat mengganggu keindahan atau kebersihan alam dan akan menimbulkan berbagai bencana, misalkan banjir, berbagai macam penyakit lah. Oleh karena itu, usaha yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran sampah plastik adalah, kira-kira yang mana? Mendaur ulang sampah plastik. Kenapa kita gunakan ulang? Biar bisa digunakan lagi dan limbahnya tidak mencemari. Nah, kalau dibuang pada aliran sungai yang mengalir, ini akan mengakibatkan banjir, akan mengakibatkan berbagai macam penyakit karena tersumbat ya sungainya. Kemudian mengubur sampah plastik dalam tanah. Kita tahu bahwa plastik itu tidak bisa diuraikan oleh bakteri. Untuk bisa diuraikan sangat lama sekali. Jadi ini bukan jawaban. Kalau membakar sampah plastik, ini akan mengakibatkan polusi udara. Jadi jawabannya adalah D. Baik, soal nomor 9 anak-anak semuanya. Tindakan pelestarian hewan dilakukan dengan cara A. Pembuatan taman satwa, B. Pemeliharaan hewan langka, C. Perburuan hewan langka dilindungi, D. Pembuatan suaka marga satwa. Ya anak-anak semuanya, istilah untuk tempat pelestarian hewan langka itu disebut dengan suaka marga satwa. Oleh karena itu jawabannya adalah D ya. Oke, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 10 dan 11 dulu ya. Oke, 10 dan 11 kita hapus dulu. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar belalang ya. Hewan yang memiliki daur hidup yang sama dengan hewan tersebut adalah A. Kecoa, B. Lebah, C. Katak, D. Nyamuk. Ya, anak-anak semuanya, di sini hewan yang memiliki daur hidup yang sama antara belalang, kira-kira apa ya? Ya, kecoa. Ya anak-anak semuanya, berarti jawabannya adalah A. Itu anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 11. Hewan berikut yang dalam daur hidupnya tidak melalui masa kepompong adalah A. Kupu-kupu, B. Nyamuk, C. Katak, D. Belalang. Ya anak-anak semuanya, di sini yang tidak mengalami masa kepompong adalah belalang anak-anak semuanya ya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 12, kita scroll ke atas.
Saya ingatkan lagi, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian semuanya nanti akan mendapatkan notifikasi ketika Pak Guru akan membahas soal-soal di waktu berikutnya. Baik, kita kembali ke soal nomor 12 anak-anak semuanya. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk yang disebut metamorfosis sempurna. Ya, tahapan metamorfosis pada kupu-kupu diantaranya adalah telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Dari tahapan tersebut yang merugikan petani adalah A. Kepompong, B. Kupu-kupu, C. Telur, D. Ulat. Ya, anak-anak semuanya kita tahu bahwa di sini yang paling merugikan adalah pada masa ulat, anak-anak. Kenapa kok masa ulat? Karena ketika pada waktu masa ulat ini tumbuhan yang ditempelinya daunnya akan dimakan, sehingga akan sangat merugikan bagi petani. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Nah, berikut soal nomor 13 anak-anak semuanya. Badak bercula 1 merupakan hewan yang dilindungi di daerah ujung kulon Banten. Badak bercula 1 ini jumlah dan keberadaannya hanya tinggal sedikit. Apabila hewan tersebut diburu secara berlebihan, akan mengakibatkan A. terjaga keseimbangan lingkungan, B. populasi semakin banyak, C. berkembang sangat pesat, D. mengalami kepunahan. Ya, anak-anak semuanya, jika badak bercula 1 ini diburu, maka akan mengakibatkan apa kira-kira? Iya, mengalami kepunahan. Kenapa? Diburu terus-menerus, lama-lama akan habis, akan punah. Sedangkan perkembangbiakan badak bercula 1 ini sangat lama sekali. Oke, baik, berikutnya soal nomor 14. Kita scroll ke atas, kita soal 14 dan 15. Oke, 14 dulu. Rasti memasak nasi goreng menggunakan margarin sebagai pengganti minyak. Ketika margarin dimasukkan ke dalam wajan yang telah dipanaskan di atas kompor, margarin mengalami perubahan wujud. Jenis perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah A. mengembun, B. menyublim, C. menguap, D. mencair. Ya, anak-anak semuanya kita tahu bahwa ketika margarin itu kita masukkan ke dalam wajan yang telah dipanaskan, margarin akan mencair, meleleh ya, hingga jawabannya adalah D. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 15. Soal nomor 15. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut anak-anak ya. 1. Perbedaan waktu, 2. Gerak semu harian, 3. Membelokkan arah mata angin, 4. Terjadinya siang dan malam. Peristiwa tersebut merupakan akibat dari A. Revolusi bulan, B. Revolusi bumi, C. Rotasi bumi, dan D. Rotasi bulan. Ya, anak-anak semuanya kita tahu bahwa perbedaan waktu antara tempat satu dengan tempat yang lain, misalkan Indonesia ini kan ada waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur lah, kemudian gerak semu harian, kemudian membelokkan arah mata angin, terjadinya siang dan malam, itu merupakan akibat dari rotasi bumi anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah C. Oke, berikutnya untuk soal nomor 16. Oke, soal nomor 16. Perhatikan benda-benda berikut. 1 busa, 2 plastik, 3 kayu, 4 batu, 5 karpet. Benda yang dapat menyerap bunyi untuk mencegah gaung adalah, ya anak-anak semuanya, ciri-ciri dari benda yang bisa menyerap bunyi adalah bentuknya lembek, kemudian apa ya, seperti kain lah, seperti itu. Kita lihat di sini busa ya, busa, kemudian plastik bukan, kayu bukan, batu bukan, karpet lah ini. Busa dan karpet ini merupakan benda yang bisa menyerap bunyi. Oleh karena itu jawabannya adalah yang ada poin 1 dan 5. Ya, 1 dan 5 ini yang mana ya? Oh, yang D anak-anak semuanya.
Berarti jawabannya adalah D. Oke. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 17. Ya. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ahsan menendang bola. 2. Ayah mendorong lemari. 3. Adik naik sepeda. 4. Paman membuat kendi. Dari pernyataan tersebut, gaya dapat mengubah bentuk benda ditunjukkan oleh nomor A4, B3, C2, D1. Nah, kata kuncinya adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Di sini yang terlihat mengubah bentuk benda adalah yang 4, yaitu paman membuat kendi. Yang mana mula kendi semacam berubah tanah liat, kemudian diubah bentuknya menjadi kendi, sehingga jawabannya adalah yang ada nomor 4-nya, yaitu A. Bisa difahami ya? Oke, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 18 dan 19. Ya, soal nomor 18. Perhatikan nama-nama benda berikut. 1. Kayu. 2. Logam. 3. Kaca. 4. Plastik. Bahan-bahan yang bersifat konduktor adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Ya, anak-anak semuanya, mari kita perhatikan nama-nama benda di bawah ini. Yang dimaksud dengan konduktor adalah benda yang mudah menghantarkan panas, benda yang mudah menghantarkan listrik. Kita lihat di sini, yaitu logam, anak-anak. Iya, logam nomor 2, kemudian kaca, iya, 2 dan 3. Berarti jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Ya, baik anak-anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 20. Energi listrik pada baterai berasal dari A. Batu bara, B. Minyak bumi, C. Sinar matahari, D. Bahan kimia. Ya, anak-anak semuanya, energi listrik pada baterai itu berasal dari bahan kimia yang ada pada baterai tersebut. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Oke. Kemudian soal nomor 21, dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda disebut A. Kekuatan, B. Tekanan, C. Gaya, D. Energi. Anak-anak semuanya perlu kalian ingat bahwa ini ada istilah ya, bahwa dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda itu disebut dengan gaya. Sehingga jawabannya adalah C. Berikut saya hapus, saya scroll ke atas untuk soal nomor 22. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar mungkin kunyit atau lengkuas ya. Tumbuhan seperti pada gambar di atas berkembang biak dengan cara A. Umbi batang, B. Tunas, C. Akar tinggal, D. Spora. Ya, anak-anak semuanya, kita tahu bahwa yang namanya kunyit, lengkuas, jai itu berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak. Baik anak-anak semuanya, kita langsung ke soal nomor 23. Ya. Benda berikut yang memiliki bentuk dan volume berubah-ubah sesuai wadahnya serta dapat mengalir adalah A. Kertas, B. Air teh, C. Asap, D. Es batu. Anak-anak semuanya, di sini ciri-cirinya yaitu benda yang memiliki bentuk dan volume berubah-ubah adalah benda yang berbentuk zat cair. Nah, di sini yang berbentuk zat cair adalah air teh, anak-anak ya. Nah, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya soal nomor 24. Anak-anak semuanya perhatikan gambar berikut. Ya, gambar berikut yang pertama ini ada meja, yang kemudian yang kedua ini ada gambar mungkin jus jeruk. Kemudian yang ketiga ini ada asap atau berbentuk gas. Kemudian di sini ada kasak. Mungkin bisa kasak kamar mandi ya. Nah, ini benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap ditunjukkan ada pada nomor A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3.
kemudian D 2 dan 4. Ya, anak-anak semuanya, ciri-ciri bentuk dan volume suatu benda yang tetap itu adalah berbentuk zat padat, anak-anak. Kita lihat yang berbentuk zat padat adalah nomor 1 ya, meja, kemudian nomor 4 yaitu kasak. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4 yaitu pada abjad B. Sehingga jawabannya jelas sekali adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 25 dan 26 ya. Baik, di sekitar pantai sering terjadi perkaratan karena A. Air di daerah pantai mengandung kadar vitamin yang tinggi. B. Air di pantai sangat jernih dan banyak. C. Air di sekitar pantai bercampur dengan pasir. Mohon maaf belibet. Kemudian yang D. Air di sekitar pantai mengandung kadar garam yang tinggi. Ya, anak-anak semuanya kita tahu bahwa air di pantai itu mengandung kadar garam yang tinggi. Kita tahu kan ya, rasanya asin sekali. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Dan kadar garam air yang tinggi ini bisa mengakibatkan terjadi perkaratan. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 26, anak-anak semuanya perhatikan gambar berikut. Proses menyublim dan menguap ditunjukkan oleh nomor yang mana ya? Menyublim. Menyublim itu padat menjadi gas. Berarti nomor 5. Ya, nomor 5. Kemudian menguap itu berarti air menjadi gas. Berarti nomor 3. Berarti jawabannya 5 dan 3 yaitu D. Ya. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjut ke soal nomor 27. Oke, soal nomor 27. Ya. Plastik dapat digunakan untuk membuat ember karena memiliki sifat A. Tembus pandang dan mudah pecah. B. Kuat, keras, dan tidak mudah lapuk. C. Konduktor yang baik. D. Tidak tembus air dan mudah dibentuk. Ya, anak-anak semuanya, untuk plastik dapat digunakan untuk membuat ember karena memiliki sifat kuat, keras, dan tidak mudah lapuk. Sehingga jawabannya adalah B itu. Kemudian 28. Perhatikan tabel berikut. Langsung ke pertanyaannya saja ya. Pasangan benda dan kegunaannya yang benar ditunjukkan oleh nomor. Ya, kalau kayu ini pembuatan wajan berarti salah nomor 1 ini ya. Kemudian kaca, bahan pembuatan ban, salah karena ban itu terbuat dari bahan yang terbuat dari karet. Kemudian plastik ini adalah bahan pembuatan payung. Ya, terkadang payung terbuat dari plastik. Ya, ini benar. Kemudian karet pembungkus kabel. Ya, benar karena karet itu isolator. Jadi jawabannya benar adalah 3 dan 4. 3 dan 4 kayaknya yang D. Nah, ini 3 dan 4. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 29, anak-anak semuanya. Ya. Soal nomor 29, contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut, kecuali. Nah, berarti yang bukan ya. Yang bukan. Penggunaan termometer ini pemuaian ya. Penyimpanan air pada termos ini bukan, karena apa? Kalau penyimpanan air ini lama-lama air yang hangat menjadi dingin. Ini bukan pemuaian dan penyusutan. Kemudian sambungan rel kereta api ini pemuaian dan penyusutan. Karena apa? Rel kereta api itu dipasang renggang. Karena apa? Agar nanti ketika ada pemuaian rel kereta apinya tidak bengkok. Kemudian D, pemasangan kabel listrik. Lah, ini kabel listrik itu kalau memasang tidak tegang, agak kendor sedikit karena nanti jika ada pemuaian atau penyusutan tidak terkendala ya kabelnya. Jadi yang bukan yaitu yang B, anak-anak semuanya. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 30 ya. Pemasangan kaca jendela dibuat renggang
Hal tersebut dikarenakan A. Kaca mendapat ruang untuk menyusut, B. Mempermudah pemasangan kaca, C. Kaca tidak pecah saat memuai, D. Kaca tidak melengkung saat menyusut. Ya anak-anak semuanya, kita lihat kaca ini ketika memuai atau bisa membesar kalau memuai ya, jadi dibuat renggang. Nanti kalau merenggang, kalau memuai, maka kaca tidak pecah karena ada tempat ruangnya, karena dibuat renggang ini tadi, sehingga sangat jelas sekali jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 31 anak-anak semuanya. Berikut benda yang memanfaatkan isolator dan konduktor secara bersama, kecuali, ya berarti yang kecuali ini ya, A. Setrika, B. Solder listrik, C. Panci teflon, D. piring ya. Setrika ini menggunakan isolator di pegangannya, kemudian di bagian panasnya itu menggunakan konduktor. Berarti ini bukan jawaban. Kemudian solder listrik pegangannya menggunakan isolator dan ujung solder itu menggunakan konduktor. Panci teflon pegangannya menggunakan isolator, kemudian teflonnya menggunakan konduktor. Adapun piring ini tidak menggunakan isolator dan konduktor secara bersama, sehingga jawabannya adalah D, karena ini yang dicari adalah yang kecuali. Berikut anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 32 ya. Baik anak-anak semuanya, ketika Rafa mengaduk air kopi yang panas menggunakan sendok, ia merasakan gagang sendok yang dipegang menjadi panas. Hal ini menunjukkan perpindahan panas secara A. Radiasi, B. Konveksi, C. Konduksi, D. Pancaran. Ya anak-anak semuanya, ketika terjadi perpindahan panas secara hantaran, ini kan secara hantaran karena apa? Rasa panasnya itu mengalir melalui sendok. Ini merupakan perpindahan panas secara konduksi, yaitu secara hantaran. Kalau radiasi itu pancaran, kalau konveksi itu aliran. Nah ini dan ini hampir sama, namun yang cocok ini adalah konduksi, karena perpindahan panas pada sendok itu melalui konduksi atau hantaran. Baik, soal nomor 33 anak-anak semuanya. Ketapel merupakan alat yang menggunakan gaya A. Gesek, B. Pegas, C. Otot, D. Magnet. Ya, ketapel itu kan biasanya ditarik. Nah, ini melar sekali ya, sehingga ini sangat jelas adalah gaya pegas anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 34 dan 35. Ya, 34 dan 35, perubahan musim di belahan utara dan belahan bumi selatan diakibatkan oleh peristiwa A. Revolusi matahari, B. Rotasi bulan, C. Rotasi bumi, D. Revolusi bumi. Ya anak-anak semuanya, perubahan musim di belahan utara dan belahan bumi selatan itu diakibatkan oleh revolusi bumi yang mengelilingi matahari, sehingga jawabannya adalah D. Berikut untuk soal nomor 35 anak-anak semuanya, mari kita perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar magicom ya. Benda yang memiliki bentuk perubahan energi seperti pada gambar di atas adalah A. Kipas angin, B. Mesin cuci, C. Solder, D. Lampu. Nah, kita lihat anak-anak semuanya, magicom ini perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Kita lihat di sini yang energi listrik menjadi energi panas adalah solder anak-anak semuanya. Karena apa? Solder ini dari energi listrik kemudian menjadi energi panas untuk menyolder alat-alat atau peralatan listrik. Baik, berikutnya soal nomor 36 anak-anak semuanya. Ya, soal nomor 36, perubahan energi pada mesin cuci sama dengan perubahan energi pada A. Setrika, B. Blender, C. Televisi, D. Lampu. Ya anak-anak semuanya, pada mesin cuci itu terjadi perubahan energi listrik dari energi listrik menjadi energi gerak, yaitu memutar baling-baling pada memutar alat pada mesin cuci tersebut. Jadi dari energi listrik menjadi energi gerak. Ini sama seperti blender anak-anak semuanya. Karena apa? Blender ini dari energi listrik menjadi energi gerak.
Sedangkan setrika ini energi listrik menjadi energi panas. Kalau televisi ini energi listrik menjadi energi cahaya dan suara. Kemudian lampu ini energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi yang merupakan energi listrik menjadi energi gerak adalah blender semuanya. Berikut soal nomor 37. Suara atau bunyi dapat kita dengar ketika benda A bergerak, B bergetar, C berputar, D berjalan. Ya anak-anak semuanya, pada dasarnya ketika suara atau bunyi dapat kita dengar itu karena ada getaran anak-anak semuanya. Jadi pita kita ini bisa mengeluarkan suara karena ada hal yang bergetar di sana. Sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 38 dan 39. Ya. Usaha untuk menghemat energi dapat dilakukan dengan cara A. Mematikan televisi ketika tidak ditonton, B. Tidur dengan lampu menyala, C. Menyiram tanaman setiap hari dengan air keran, D. Memasak dengan peralatan listrik. Ya anak-anak semuanya, usaha untuk menghemat energi dapat kita lakukan dengan cara mematikan televisi ketika tidak ditonton ya. Jadi kalian setelah melihat TV dan tidak digunakan segera matikan. Itu merupakan salah satu cara untuk menghemat energi. Baik, berikutnya 39. Sebelum berenang, Gina sempat melihat bayangan awan pada permukaan kolam. Hal tersebut menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat A. dibiaskan, B. dipantulkan, C. merambat lurus, D. menembus benda bening. Ya, untuk A sampai D ini merupakan sifat-sifat cahaya. Namun yang cocok dengan situasi ini itu merupakan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Ya, B ya. Kemudian soal nomor 40, ini soal yang terakhir ini ya, untuk pilihan ganda. Selanjutnya nanti soal nomor 40 langsung saja. Perhatikan gambar berikut. Sifat cahaya ditunjukkan oleh gambar di atas adalah A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya merambat lurus, C. Cahaya dapat dipantulkan, D. Cahaya dapat menembus benda bening. Ya anak-anak semuanya, kita lihat bahwa di sini ada apa ini ya? Pensil ya, kita anggap saja pensil. Kemudian di sini seolah-olah terlihat putus. Karena apa? Karena ini ada air, di sana ada udara, sehingga ini ada pembiasan ya cahaya. Oleh karena itu jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Oke. Baik. Anak-anak semuanya, ini merupakan soal pilihan ganda yang terakhir untuk soal isilah atau jawaban singkat, dan soal uraian akan kita bahas pada video berikutnya. Oleh karena itu kalian semuanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian semuanya tahu kapan sahabat Sam Channel akan membahas soal-soal berikutnya. Baik, sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.